Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwidrina Roga dengan NIM H1A12009. Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan presentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Akuntabilitas Publik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, pada kali ini saya mengangkat tema tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pematang Jering, eh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah, langsung saja kita masuki ke pendahuluan, di mana menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang. Desa merupakan eh, suatu tempat di mana di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa, mengadakan suatu pemerintahannya sendiri. Nah, jadi eh, mereka yang berada di suatu wilayah tersebut memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, eh, dana desa terdapat di dalam salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bukan hanya memunculkan kegembiraan untuk desa yang hanya dibatasi dalam pengelolaan sumber-sumber pemasukan dana desa untuk kemajuan desa. Namun, pemerintah pusat juga berharap kepada pemerintahan desa untuk bisa memajukan dan menjadikan warga desa mandiri serta sejahtera dengan adanya dana desa yang bermanfaat di dalam pembangunan serta pemberdayaan warga desa. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep tentang akuntabilitas. Jadi, eh, akuntabilitas sendiri adalah suatu konsep yang terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban seseorang atau suatu entitas untuk bertanggung jawab di dalam mengambil tindakan, keputusan, atau hasil yang ingin dicapai. Nah, akuntabilitas ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan hasil kepada pemangkat kepentingan. Di sini terdapat 5 faktor yang melatar belakangi pentingnya akuntabilitas. Yang pertama ada tuntutan masyarakat. Nah, tuntutan masyarakat ini yang dimaksud di sini adalah tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa. Masyarakat modern yang semakin sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen, milih, dan anggota masyarakat mengharapkan pemerintah atau sebuah organisasi pemerintahan atau individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk penggunaan sumber daya dan dampak apa yang akan dihasilkan. Kemudian ada faktor kompleksitas organisasi, di mana yang dimaksud dengan kompleksitas organisasi adalah organisasi modern, baik pemerintahan maupun sektor swasta, yang semakin kompleks dalam hal struktural, operasional, dan pengambilan keputusan. Nah, akuntabilitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh para pemimpin organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham, karyawan, bahkan masyarakat. Kemudian, faktor yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Nah, akuntabilitas menjadi sangat penting dalam eh, kegiatan pengelolaan sumber daya seperti anggaran, dana publik, dan aset organisasi. Jadi, para pemimpin dan pengelola harus bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya tersebut.
dan selalu melaporkan hasil penggunaan sumber daya tersebut kepada pemangku kepentingan, termasuk pemilih atau pemerintah. Kemudian faktor yang keempat ada keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini eh, mengapa akuntabilitas menjadi penting dalam konteks pembangunan? Tentu saja eh, organisasi atau individu yang terkait harus memiliki pertanggungjawaban atas tindakan mereka terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Akuntabilitas ini dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan hmm, untuk generasi saat ini dan masa depan. Kemudian yang terakhir ada faktor etika dan integritas. Akuntabilitas berhubungan erat dengan etika dan integritas. Dalam tindakan dan keputusan, akuntabilitas mendorong individu dan organisasi untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan tentunya kejujuran dalam segala aspek kegiatan mereka, termasuk pelaporan hasil dan pencapaian. Nah, melalui akuntabilitas ini, individu, organisasi, dan pemerintahan diharapkan dapat bertanggung jawab atas tindakan sebuah keputusan dan hasil yang akan dicapainya. Akuntabilitas juga menjadi sebuah dasar bagi kepercayaan dari masyarakat eh, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, bahkan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian di sini ada konsep keuangan desa. Nah, keuangan desa eh, dapat kita ketahui bersama adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di sini, keuangan desa melibatkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Di sini terdapat 5 faktor yang relevan dalam konteks keuangan desa. Yang pertama ada desentralisasi fiskal. Nah, yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal ini adalah suatu kebijakan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah termasuk desa untuk mengelola dan eh, mengelola keuangan mereka sendiri. Nah, desentralisasi fiskal ini dapat mempengaruhi latar belakang keuangan desa karena mengubah tata cara pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada tingkat desa. Kemudian ada pembangunan dan pemberdayaan desa. Nah, pembangunan dan pemberdayaan desa ini menjadi latar belakang yang penting dalam konteks keuangan desa. Desa adalah unit eh, yang terkecil dalam struktur suatu pemerintahan yang berperan dalam mengelola serta mengatur sumber daya dan pembangunan di wilayah mereka. Nah, keuangan desa menjadi faktor kunci dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa, termasuk untuk membiayai program dan proyek pembangunan, eh, serta mempererat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kemudian ada faktor yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, desa ini seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun kapasitas pengelolaan keuangan. Jadi, desa mungkin memiliki pendapatan yang terbatas dan keterbatasan dalam mengelola anggaran mereka sendiri. Nah, termasuk dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan, keterbatasan ini dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi keuangan di desa. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu tentunya peraturan dan kebijakan dari pemerintahan ini. Nah, eh, yang berkaitan tentunya eh, peraturan dan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa juga menjadi latar belakang yang relevan.
di mana pemerintah biasanya mengeluarkan aturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam hal pengaturan anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan, dan tata cara penggunaan dana desa. Nah, faktor ini dapat mempengaruhi praktek akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Kemudian yang kelima ada faktor tuntutan dari masyarakat. Nah, tuntutan masyarakat ini semakin meningkat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi latar belakang yang sangat penting, di mana masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan langsung dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran dalam memastikan akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang baik, penting untuk memahami. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Pematang Jeri. Jadi, eh, dari hasil wawancara yang kami lakukan, didapatkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa Pematang Jering dalam pembangunan fisik berjalan dengan baik, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dilaksanakan dengan sistem swakelola. Nah, selain itu, adanya pembangunan di daerah itu juga mempercepat aspek sosial dan mobilitas di masyarakat desa tersebut, di mana dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Pematang Jering sudah atau telah terrealisasikan dari program pemerintah yang sudah berjalan. Dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan masyarakat, di mana kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dilakukan secara gotong royong dan sukarela oleh masyarakat di Desa Pematang Jering. Nah, dalam pelaksanaannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut dengan sumber daya yang ada. Diketahui kegiatan pelaksanaan di desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK. TPK ini bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang diberikan pemerintahan desa, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan laporan kepada kepala desa terkait kinerjanya di lapangan serta bukti yang konkret. Nah, kemudian pelaporan dana desa di Desa Pematang Jering ini bagaimana sih? Nah, dalam pelaporan keuangan desa, dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan TPK tadi, tim pelaksana kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk membiayai program-program desa yang telah direncanakan. Nah, nantinya laporan tersebut berupa LPJ atau laporan pertanggungjawaban dan ada juga SPJ, surat pertanggungjawaban, laporan realisasi, LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban serta data aset. Nah, laporan realisasi dana desa ini eh, dibuat oleh pemerintah Desa Pematang Jering setiap tahap tahun anggarannya. Dikarenakan pencairan dana desa, tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, Desa Pematang Jering memiliki media informasi untuk melaporkan seluruh kegiatan atau penganggaran dari keuangan desa mereka. Mereka eh, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, bahkan mereka memiliki website desa yang aktif yang dapat memberikan informasi mengenai program kegiatan yang akan mereka laksanakan, bahkan yang sedang mereka laksanakan. Nah, jadi website desa yang difasilitasi oleh kementerian ini dapat diakses oleh masyarakat, bahkan pemerintah pusat untuk dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pematang Jering ini. Kemudian bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan desa. Nah, eh, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Pematang Jering ini mengenai pengelolaan dana desa, yaitu dengan melakukan
transparansi mengenai laporan realisasi dana desa dalam APB desa. Nah, jadi laporan tersebut disampaikan kepada beberapa pihak, baik pemerintahan kabupaten atau kota, kecamatan, dan masyarakat melalui BPD. Pada akhir tahun nanti, eh, pada akhir tahun anggaran, nantinya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 1 bulan setelah tahun anggarannya berakhir. Untuk selanjutnya dibahas bersama BPD. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, eh, bahwa pengawasan, pembinaan, dan pendampingan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan pusat dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis atau BIMTEK, monitoring, evaluasi, dan rakor atau rapat koordinasi dalam pengelolaan dana desa dari kabupaten kota melalui inspektorat dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui BPKB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ya, yang berada di provinsi. Nah, BPKB ini merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa akuntabilitas atau suatu bentuk penanggung dalam pengelolaan dana desa di Pematang Jering ini sudah terbilang baik, meskipun pastinya belum maksimal. Nah, bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan desa ini berupa laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota melalui camat. Nantinya laporan keuangan desa ini berupa SPJ, surat pertanggungjawaban, LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan ada juga LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, ada juga LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban, di mana itu akan disampaikan setiap tahun anggaran berakhir. Nah, selain itu juga bentuk pertanggungjawaban pemerintahan kepada desa juga melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa melalui BIMTEK atau bimbingan teknologi, rakor, rapat koordinasi, bahkan evaluasi dan monitoring. Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat adalah melalui informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Bahkan masyarakat dapat berpartisipasi di dalam melakukan pembangunan di dalam desa tersebut. Jadi, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.